Sudah, Sudah, Bu. Bu. Halo? Sudah, Bu. Oke, terlihat jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang garam hidrat. Materi ini masih masuk ke dalam materi tentang perhitungan kimia atau stoikiometri, ya. Kita akan kenalan dengan yang namanya garam hidrat atau disebut juga dengan kristal hidrat, ya. Kamu mungkin pernah lihat nih ya, Ibu kasih gambar yang pertama, ini ada orang kenapa nih? Ayo boleh berkomentar kenapa ini biasanya kayak gini? Patah tulang. Nah, patah kecelakaan, patah tulangnya ya. Terus kalian pernah dengar kata-kata gips? Pernah, Bu. Apa itu gips? Coba. Hah? Halo? Gips? Apa itu gips? Yang buat nahan tulangnya. Nah, gips itu adalah bahan yang digunakan untuk ini, menyambung tulang yang patah biasanya ya. Nah, ternyata gips itu juga salah satu dari senyawa kimia loh ya. Senyawa kimianya adalah CaSO4.2H2O atau disebut juga kalsium sulfat hidrat. Nah, ini yang termasuk salah satu garam hidrat. Garam hidrat itu ada di dalam gips ya. Jadi gips itu kandungan utamanya adalah ya ini kalsium sulfat hidrat ya. Begitu juga dengan gambar kedua. Kalian bisa lihat di sini ada yang disebut dengan garam Inggris. Pernah dengar ya? Garam Inggris ini komposisi utamanya adalah magnesium sulfat. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk membantu melancarkan BAB ya. Nah, ini garam Inggris juga ternyata kandungan utamanya adalah magnesium sulfat hidrat. Hidrat itu berarti si garam tersebut dia dapat mengikat apa ya? Halo? Garam yang dapat mengikat apa? Halo? Air, pinter ya. Jadi yang disebut dengan garam hidrat adalah garam yang dapat mengikat air. Seperti yang tadi kalian lihat di sini nih ya. Kalsium sulfatnya itu mengandung air. Yang ini juga sama. Magnesium sulfatnya itu mengandung air. Dan ternyata kalau kalian lihat di sini, jumlah air atau jumlah molekul air yang terikatnya itu berbeda-beda. Kalau di sini kalsium sulfatnya itu ada 2 molekul air yang terikat, sedangkan untuk garam Inggris ini ada 7 molekul air yang terikat, seperti itu. Ini yang disebut dengan apa namanya? Garam hidrat. Garam apa? Hidrat ya. Jadi garam hidrat itu adalah garam yang dapat mengikat air. Jika garam hidrat itu melepaskan air kristalnya, jadi ternyata si airnya itu di dalam garamnya itu bisa juga kalau dipanaskan airnya akan hilang, ya, akan terlepas airnya. Nah, nanti disebut sebagai garam anhidrat. Ada kata-kataan. Berarti ini sudah tidak ada air. Jadi airnya udah nggak ada kalau disebut dengan garam anhidrat, ya. Nah, ternyata cara mencari jumlah air kristal yang terikat pada garam hidrat itu bisa dilakukan dengan rumus ini, X mol air dibagi mol garam hidrat. Seperti itu. Lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh soal, ya. Tapi sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba tentang garam hidrat. Kalian sudah paham ya? Garam hidrat itu apa? Garam yang mengikat air. Ya, pinter. Oke, ya. Sekarang Ibu kasih contoh soal. Nih, ini nanti bentuk soalnya seperti ini ya. Sebanyak 8,6 gram garam hidrat dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap dan membentuk 6,8 gram CaSO4. Berarti di sini kalau boleh Ibu sebut, di sini garamnya adalah CaSO4, ya, garam hidrat.
X, H, 2O. Kita belum tahu berapa jumlah H2O-nya ya. Kemudian ini dipanaskan, si garam ini Ibu panaskan. Nah, dipanaskan hingga semua airnya katanya terlepas ya. Sehingga tersisa jadi CaSO4 aja. Berarti ini airnya terlepas, XH2O-nya itu terlepas ke udara. Nah, pada awalnya si garam anhidrat ini jumlahnya adalah 8,6 gram. Dari mana? Dari soal ini. Ya, ini 8,6. Nah, setelah dipanaskan, sisanya adalah 6,8 loh. Apanya? Garam yang tanpa airnya itu 6,8 gram. Ya, Ibu tanya, berarti air yang menguapnya berapa? 1,8. 1,8 gram. Ini berlaku hukum apa nih? Lavoisier. Pinter, betul. Ini berlaku hukum Lavoisier atau kekekalan massa, ya. Nah, kalau kalian sudah tahu komposisi seperti ini, terus kita pengen tahu rumus garam hidrat tersebut itu apa, berarti kita harus tahu X-nya ini nilainya berapa. Caranya kita bandingin molnya, ya. Mol garam sama mol airnya nih. Mol itu kalau diketahui massa, berarti dibagi dengan apa untuk mencari mol? MR. MR, pinter. MR dari CaSO4 gimana cara nyarinya? Nih, kita cari dulu di sini. MR CaSO4 sama dengan CA-nya berapa? 40 ditambah S-nya berapa? S nih. 32 ditambah O-nya berapa? 6 kali 16. 64 ya? 16 kali 4 ya. Jadi hasilnya berapa, Nak? 64. Hah? 136. 136, betul. Kita tulis di sini 136 ya. Kalau MR air berapa? MR dari H2O. H itu AR-nya kan 1 kali 2, berarti 2 ditambah O-nya 16 sama dengan 18. Kita taruh di sini 18. Ini berapa? 1,8 dibagi 18. Molnya adalah 0,1. Kalau 6,8 dibagi 136 berapa? 0,05. 0,05. 6,8 dibagi 136 ya. 0,05. Berarti di sini perbandingannya coba mana ini? Bentar. Nah, ini dia. 0,05 ya. Mana yang lebih kecil antara 0,1 dengan 0,05? Kita bagi dengan yang lebih kecil ya. Ini 0,05 ya. Berarti ini perbandingannya 1:2. Ya kan? Oke. Nah, kalau udah ini ketemu perbandingan molnya, ingat perbandingan mol pelajaran yang kemarin banding perbandingan koefisien. Molnya itu bandingnya 1:2, koefisiennya itu adalah ini di sini kan nggak ada, berarti di sini 1 banding ini koefisien H2O-nya berapa? X ya. Nah, tinggal kali silang. 1 kali X berarti X. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, jadinya Ibu taruh sini ya. Jadi, karena X-nya 2 berarti rumus garamnya adalah CaSO4 2H2O. Ini adalah jawabannya. Bisa dipahami nggak urutannya? Bisa, Bu. Ya, kimia ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1. Jadi pertama kita lihat dulu massa dari garam hidrat. Habis itu kalau udah dipanaskan, dia sisanya berapa, berarti kita pengen tahu airnya berapa, ini berlaku hukum kekekalan massa. Habis itu kita pengen tahu berapa nilai X-nya, karena X itu koefisien, maka kita bandingkan koefisien dengan molnya. Kita cari mol masing-masing. Ketemu perbandingan molnya 1:2, maka kita bandingkan dengan koefisien. Karena perbandingan mol
itu sama dengan perbandingan koefisien. Sudah ketemu nilai X-nya, kita masukin. Ini adalah rumus garam hidrat. Cukup? Halo? Cukup? Iya, Bu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini contoh soal lain ya. Nah, yang kedua, ini diketahui senyawa hidrat barium klorida. Ini diketahui ya, ada. Nah, di sini ada BaCl2XH2O. Oh iya, Ibu tanya dulu. Kalau Ibu nulis kayak gini, pas Ibu bikin YouTube-nya, kalian bisa lihat nggak tulisan Ibu? Bisa. Bisa, Bu. Bisa kelihatan. Oke, ya udah. Alhamdulillah kalau kelihatan, takutnya nggak kelihatan nih ya. Ibu ulangi lagi, senyawa hidrat barium klorida BaCl2XH2O mengandung 14,17 air kristal. Berarti di sini kita pisahkan dulu BaCl2 dan air kristal. Air kristal itu XH2O. Berarti di sini 14,75% air kristal. Sama, tentukan rumus yang tepat untuk senyawa hidrat tersebut. Berarti kita harus nyari X ya. Nah, ini kan pastinya di sini 100%. Kalau di sini 14,75, berarti kira-kira di sini berapa? Halo? 5,25%. Ini juga persen massa. Sehingga kita bisa dibagikan dengan MR-nya. MR BaCl2 berapa? Yuk, kita hitung bareng-bareng. Ibu juga belum ngitung. MR BaCl2 berarti 137 ditambah 71 sama dengan berapa? 208. Betul ya? Yuk, kalau salah tolong dikoreksi. 14,75 ini MR-nya pasti 18. Nah, kita cari berapa 85 dibagi 85,25 dibagi 208. Hasilnya adalah 0,4 di sini. 0,4. Sedangkan yang satunya adalah 14,75 dibagi dengan 18. Berapa? Yes, 0,8. Nah, ini mana yang lebih kecil? Kita cari perbandingan molnya. Berarti ini 0,4, ini 0,4, hasilnya 1:2. Loh, kok sama? Ibu nggak sengaja ini. Sama ya. Kita udah tahu sama kayak tadi lagi. Berarti perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Sama aja ya. Boleh mol sama dengan koefisien atau koefisien sama mol sama. Berarti ini 1:, X sama dengan 1:2. Berapakah X? X sama dengan 2. Nah, jadinya di sini rumus hidratnya adalah BaCl2 2H2O. Ini dikasih titik ya. Nah, ini dia jawabannya. Ya, bisa dipahami nih? Bisa, materi kali ini? Bisa lah ya, pokoknya intinya untuk materi stoikiometri itu kalian paham dengan hukum dasar kimia, yang kedua tahu rumus-rumus konsep mol ya, terus bisa baca soal dengan baik, insya Allah kalian akan sangat mudah memahami tentang stoikiometri ya. Tapi runut itu pelajarannya, jadi mulai dari tata namanya paham, persamaan reaksi, penyetaraannya bisa, kemudian konsep molnya bisa, ya. Terus habis konsep mol kalian paham tentang hukum-hukum dasar kimia, insya Allah bisa. Seperti itu kira-kira. Jangan lupa nih yang belum subscribe channelnya, boleh ya, supaya Ibu semangat sih berbagi ilmunya. Kalau nggak ada yang nonton ya ngapain Ibu bikin seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang Ibu kembali lagi ke meetingnya. Silakan dibuka, boleh bertanya. Alhamdulillah udah ada 91 orang ya. Untuk hari ini, kira-kira kalian bisa paham? Enggak? Natasha boleh nanya?
Ada yang ditanyakan? Jelas tidak materi hari ini? Jelas, Bu. Oke, ya. Siap